Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan-bacaan pada minggu ini berbicara kepada kita tentang bagaimana kita bertanggung jawab saling memperhatikan satu terhadap yang lain. Karena kita adalah saudara dan saudari seiman, saudara dan saudari sebagai anggota gereja. Bacaan pertama pada hari ini memberikan gambaran bagi kita bagaimana tugas, terutama seperti Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama menerima tugas perutusan sebagai penjaga, seperti Yehezkiel diutus oleh Yahweh menjadi penjaga bagi Israel. Dia harus bisa menegur, mengingatkan orang yang melakukan kesalahan. Demikian juga kita pun melakukan tugas yang sama, berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita jika memang mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Dan Yesus dalam Injil menawarkan solusi, 3 solusi yang ditawarkan Yesus dalam Injil hari ini. Yang pertama, solusi satu-satu, solusi 4 mata. Yang kedua, solusi menghadirkan saksi, menghadirkan pihak ketiga. Dan solusi yang ketiga adalah hadirkan jemaat, hadirkan persekutuan sebelum kita menentukan orang lain bersalah, orang lain berdosa. Jangan melakukan keputusan sendiri. Dan proses prosedural menentukan orang bersalah dilandaskan pada etika Kristiani, moral Kristiani yang mengatakan bahwa jemaat mendapat tugas perutusan untuk melakukan koreksi. Suara jemaat, doa jemaat didengarkan, bahkan di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan-bacaan pada hari Minggu ini, khususnya Injil? Kembali, sabda Yesus soal 3 proposal, mari kita lihat bersama. Yang pertama, soal bagaimana solusi 4 mata. Melalui solusi ini, kita diajak untuk menghargai privasi pribadi seseorang. Kita dengan penuh kasih, penuh kerendahan hati, mendekati seseorang yang kita dapati berbuat salah. Dengan penuh kasih, kembali dikatakan, dengan penuh penghargaan. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu apa juga yang terjadi dengan kita. Mungkin situasi yang ia hadapi sekarang ini bisa jadi menjadi situasi saya dan Anda hadapi besok atau hari-hari selanjutnya. Kita tidak mau diperlakukan tidak seharusnya. Kita ingin diperlakukan sebagai pribadi, sebagai manusia. Bagaimana reaksi kita berhadapan dengan kesalahan atau orang yang dianggap bersalah. Dan Yesus ingin kita memenangkan dia dengan kasih, dengan kelembutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau solusi satu atau 4 mata tidak bisa, mari hadirkan saksi. Hadirkan 1 atau 2 orang lagi untuk bersama-sama memberikan kontribusi, menyumbang pemikiran bagaimana seseorang keluar dari situasinya. Ini yang diharapkan terjadi. Dan kita lihat, kita juga mengalami bahwa bisa jadi pendekatan yang melibatkan pihak ketiga membuat seseorang
atau dua orang kembali bisa berdamai kembali, atau yang lama tidak bisa berkomunikasi akhirnya berkomunikasi kembali karena perantara yang terjadi dalam proses itu. Tetapi kembali, apapun proses yang terjadi di dalamnya, mari kita hargai pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Jangan sampai ketika kita menyelesaikan masalah, justru sakit hati semakin bertambah dalam diri seseorang. Lalu berikutnya yang ketiga, kalau memang solusi empat mata tidak berhasil, solusi menghadirkan saksi juga tidak berhasil, mari kita bawa kepada jemaat. Jemaat yang pada akhirnya menentukan seseorang bagaimana selanjutnya. Namun, kita menyadari inilah tugas tanggung jawab kita. Tetapi, bagaimana seorang pribadi, ya, di satu sisi, gereja atau jemaat, atau kita sebagai anggota umat Allah, mau turut serta menyelesaikan masalah, solusi. Tetapi pribadi yang bersangkutan juga harus membuka diri dan menyadari apa yang sedang terjadi, bagaimana kesesuaian hidup dengan norma-norma yang ada dalam hidup gereja. Pendekatan yang ketiga, soal pentingnya komunitas gereja, pentingnya jemaat dalam proses mengembalikan orang kepada persekutuan gereja. Ini sebuah panggilan untuk kita semua. Bagaimana kita bertanggung jawab satu dengan yang lain sebagai anggota gereja. Kristus sebagai kepala, kita adalah anggota. Bagaimana kita bertanggung jawab satu dengan yang lain dalam hidup bersama kita. Di satu sisi, gereja bertugas menyadarkan seseorang, anggotanya, tapi di sisi lain, orang yang mengalami bahwa dirinya ada dalam proses ini, terbuka hatinya, membuka diri, jangan menutup diri, membuka diri untuk proses pengembalian ke dalam jemaat. Dan itu terjadi jika ketiga solusi yang dibicarakan di depan tadi seolah-olah gagal total. Dan ini kita kenal dengan dalam sejarah gereja terjadinya ekskomunikasi. Seorang dinyatakan bersalah, seorang dinyatakan bertobat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan. Orang itu tetap tegar hati di dalam dosanya. Melalui empat mata tidak bisa menyelesaikan. Melalui saksi juga tidak bisa diselesaikan. Melalui jemaat juga, kumpulan orang banyak, dia tidak mau dikoreksi, dia tidak mau diperbaiki. Maka dia dianggap sebagai pendosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita boleh bertanya, dari mana gereja memperoleh wewenang untuk bertindak demikian? Ketika jemaat atau gereja menentukan bahwa orang bersalah. Yang pertama, kita tahu bahwa gereja bertindak berdasarkan kekuatan atau kuasa yang ia terima sendiri dari Kristus. Dalam hal ini sabdanya untuk mengikat dan melepaskan. Dengan sabdanya ini, kita tahu bahwa di balik semua tindakan gereja, umat Allah bersama hierarki, kita mendapati bahwa di sana ada tangan Tuhan yang bertindak di dalamnya. Sehingga apa yang dikatakan gereja, ada jaminan doa dan jaminan tindakan yang benar.
Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hendaknya dalam menghadapi situasi di mana ketika kita mendengar orang lain melakukan kesalahan atau kita mendapati seseorang melakukan tindakan berdosa, kita hendaknya hadapi tanpa sikap egois, tanpa marah yang membabi buta. Seperti dalam bacaan kedua hari ini, Santo Paulus menegaskan supaya mari kita selesaikan dalam kasih. Karena kasih adalah kepenuhan dari hukum. Mari kita selesaikan dengan kasih, dengan semangat kekeluargaan, persaudaraan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan jangan lupa, mari kita saling mengoreksi satu dengan yang lain. Jangan sampai kesalahan dan dosa dibiarkan terus hidup, terus berkembang. Tanggung jawabnya ada pada kita. Seperti Yesaya dalam bacaan pertama, kita ada untuk sesama. Dan dalam ada untuk sesama, mari kita saling mengoreksi satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. Supaya kita bisa mendapatkan saudara kita kembali sebagai orang-orang yang benar, orang-orang dengan identitas yang sama, sebagai murid Kristus yang hidup di zaman ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.